Salam sejahtera saudara-saudara sekalian, seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Bunut Bandung, juga semua yang mengikuti persekutuan doa ini. Kita jumpa kembali dalam persekutuan doa hari Kamis, tanggal 26 Januari tahun 2023, bersama saya, Pendeta Emeritus Budi Cahyono Sugeng. Kita akan merenungkan tema, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Mari kita mulai dengan menyanyi NKB 13, Oh Allahku, jenguklah diriku. Marilah kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan dan berdoa syafaat. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu kalau saat ini kami boleh bersama datang kepada Tuhan di dalam persekutuan doa. Kami bersyukur kepadamu atas segala pimpinan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami di tahun yang lalu. Dan Tuhan perkenankan kami memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Ya Tuhan, kami ingin dan berjanji di dalam tahun yang baru ini, kami ingin lebih dekat kepadamu. Kami saat ini bersama merenungkan firman-Mu, juga berdoa syafaat, Tuhan siapkanlah kami dan layakkanlah kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, menjadi nas renungan kita, saya ambilkan dari Matius 5 ayat ke-8. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara sekalian, dalam Matius 5 ayat 8 ini bisa kita pahami demikian. Orang yang suci hatinya akan berbahagia. Mengapa berbahagia? Karena orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Melihat Allah bukan dalam arti secara fisik, tapi melihat Allah dalam arti secara iman, boleh merasakan kehadiran dan perjumpaan dengan Allah. Melihat Allah, mengenai perjumpaan dengan Allah ini yang membuat orang beriman merasa berbahagia. Saudara sekalian, dengan kata lain, orang yang mengalami dan merasakan kehadiran Allah, perjumpaan dengan Allah, adalah orang yang berbahagia melebihi dari yang lain-lain. Berbahagia tidak hanya sekedar suka atau senang yang relatif temporer tergantung keadaan, tapi berbahagia lebih mendalam. Bagaimana kita merasakan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Jadi saudara sekalian, kalau saudara ingin berbahagia dalam hidup ini bagaimana? Kalau saudara ingin berbahagia dalam hidup ini, rahasianya adalah terletak pada diri saudara sendiri, yaitu terletak pada hati saudara. Rahasia kebahagiaan hidup tidak terletak pada kedudukan yang tinggi atau jabatan yang tinggi atau materi yang banyak. Ada banyak orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi, jabatan terhormat, materi yang berlimpah, tapi tidak bahagia. Banyak orang yang tersohor, yang terkenal, yang kaya, bisa merasa kesepian, depresi, bahkan di antaranya ada yang sampai mengakhiri hidupnya. Rahasia kebahagiaan hidup terletak pada diri kita sendiri, yaitu terletak pada hati yang suci. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Hati adalah pusat pikiran atau perasaan atau kehendak seseorang. Semuanya dimulai dari hati. Kata-kata yang baik atau buruk dimulai dari hati.
Perbuatan baik atau buruk dimulai dari hati. Pikiran baik atau buruk dimulai dari hati. Mau bahagia atau tidak bahagia juga dimulai dari hati. Kalau mau bahagia, hati kita harus suci. Demikian kata Matius 5 ayat 8. Suci artinya hati yang jernih, yang bening, yang murni, yang bersih. Lawannya adalah hati yang kotor, hati yang busuk, hati yang tercemar. Hati yang kotor, yang busuk, tercemar adalah hati yang dipenuhi dengan hal-hal yang kotor dan dosa. Yaitu misalnya hati yang dipenuhi dengan iri, dendam, dengki, permusuhan, tidak puas, percabulan, amarah, dan sebagainya. Sebaliknya, kalau hati kita suci, yang jernih, yang bening, yang murni, dipenuhi dengan hal-hal yang baik dan benar, yaitu misalnya dipenuhi dengan kejujuran, keadilan, kebenaran, bersyukur kepada Tuhan, tidak membanding-bandingkan, indah, manis, hati yang terarah kepada Tuhan, dan seterusnya. Hati yang suci, bersih, atau jernih, atau bening akan mudah merasakan kasih Tuhan dan kehadiran Tuhan. Karena tidak ada dosa atau kotoran yang menghalangi kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita ingin merasakan kasih Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, bersihkanlah hatimu. Buanglah semua yang kotor dalam hatimu. Yang kotor-kotor itu tempatnya tidak di dalam hati kita, tapi yang kotor itu tempatnya di luar dan harus dibuang. Seperti tong sampah, saudara letakkan di mana? Apakah diletakkan di dalam kamar kita? Tentu tidak. Tong sampah tempatnya di luar, bila perlu bahkan di luar pagar, sehingga tidak membuat bau, juga tidak membuat kita sakit. Jadi pada hakikat yang kotor adalah di luar, tidak di dalam. Dan sekalian, marilah kita semuanya berusaha berdoa kepada Tuhan, mohon kekuatan bimbingan Tuhan, agar kita bisa dimampukan mempunyai hati yang bening, yang suci, yang bersih, sehingga kita lebih dengan mudah merasakan kasih dan kehadiran Tuhan, sehingga kita mengalami kebahagiaan. Dan sekarang marilah kita mengalami kebahagiaan di dalam Tuhan. Selamat menjadi orang-orang Kristen yang bisa mengalami kebahagiaan tersebut. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat kita, saudara sekalian. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kalau Engkau mengingatkan kami kembali. Karena semua persoalan seringkali dimulai dari hati atau pikiran yang ada dalam diri kami, yang seringkali tidak baik dan tidak benar, yang menimbulkan banyak persoalan, bahkan tidak kebahagiaan. Tolonglah mampukan kami agar mempunyai hati pikiran yang jernih, yang bersih, yang baik, memikirkan hal-hal yang benar, yang suci, yang sedap didengar, yang indah, sehingga bisa membuat damai, tidak hanya bagi diri kami sendiri, tapi juga bersama dengan orang lain. Ya Tuhan, tolonglah agar kebahagiaan kami ini tidak hilang, tapi terus ada. Karena dengan menjaga hati pikiran yang bersih, maka kami bisa mengalami persekutuan, perjumpaan, dan kasih Tuhan, sehingga kebahagiaan kami rasakan. Berdoa untuk seluruh anggota jemaat, simpatisan GKI Taman Cibenur Bandung, juga semua yang mengikuti persekutuan doa ini. Berkatilah kehidupan mereka ya Tuhan, mantapkanlah iman mereka, tolonglah agar mereka juga menjadi orang-orang Kristen yang berbahagia, yang terus bisa introspeksi diri, bagaimana isi hati dan pikirannya, sehingga mereka semuanya mengalami kebahagiaan. Berdoa kalaupun ada di antara kami semua, ada yang mempunyai pergumulan-pergumulan, masalah-masalah, mungkin masalah keluarga, relasi suami istri, orang tua anak, antar saudara, atau masalah pekerjaan, masalah ekonomi, atau masalah sakit penyakit, dan lain-lain masalah. Tuhan tolonglah agar kami tidak cepat putus asa atau merasa tertekan dengan masalah itu,
tapi kami tetap bangkit dan bersemangat karena ada Tuhan yang menyertai kami, yang memberikan kekuatan dan semangat pada kami menghadapi segala macam problem kehidupan ini. Kami juga bersyukur boleh memasuki tahun yang baru 2023 ini. Dan di antara kami banyak yang mungkin punya rencana-rencana di tahun ini, rencana pribadi, rencana keluarga, rencana pekerjaan kantor, dan seterusnya. Kiranya Tuhan memberkati rencana-rencana itu dan bagaimana upaya kami mencapainya biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, khususnya di dalam tahun ini sampai tahun depan, di mana banyak partai politik menyiapkan pemimpin-pemimpinnya, kader-kadernya untuk memimpin bangsa ini, baik yang di pusat sampai dengan daerah. Tolonglah Tuhan agar semua pemimpin partai politik khususnya, dan berikan juga hati yang jernih, sehingga boleh memilih dan mencalonkan pemimpin-pemimpin yang baik, yang punya integritas, yang benar-benar mau menjalankan tugasnya sebagai pelayan kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan. Sehingga Indonesia yang besar ini dipimpin oleh orang yang berjiwa besar, sehingga semua masyarakat boleh merasakan bahagia, damai, dan sukacita hidup di bumi Indonesia ini. Oh Tuhan, terima kasih, inilah doa kami semuanya. Ya, panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, selamat menjadi orang Kristen yang mengalami kebahagiaan karena terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan.